warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Fatona dalam materi cerpen. Materi teks cerpen ini adalah materi kelas 9 yang nanti akan kita bahas di sini adalah tentang ciri-ciri cerpen, kemudian ada unsur-unsur intrinsik cerpen, juga tentang struktur cerpen. Baiklah, sekarang kita mulai dengan apa itu cerpen. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu atau mengenal? Atau mungkin sering membaca tentang cerpen? Nah sekarang karena kalian mungkin sudah pernah membaca, sekarang kalian tahu apa itu cerpen? Barangkali ada yang tahu apa itu cerpen? Iya. Oke, cerpen adalah cerita yang bentuknya pendek. Jadi bentuknya pendek, biasanya dibatasi dengan kata tidak lebih dari 10.000 kata ya, yang menceritakan hanya salah satu sisi kehidupan tokoh saja, dengan biasanya tokohnya juga latarnya itu terbatas. Kemudian sudah punya gambaran tentang cerpen ya, saya yakin sudah. Kemudian sekarang kita masuk ke ciri-ciri cerpen dulu ya. Sebelum ke unsur-unsur cerpen, saya ke ciri-ciri cerpen dulu. Ciri-ciri cerpen. Apa itu ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen itu satu, berupa karya fiktif. Fiktif belaka ya. Kemudian panjang ceritanya itu berkisar di bawah 10.000 kata atau kurang dari 10.000 kata. Kemudian hanya menceritakan salah satu sisi aspek kehidupan tokoh, dan yang terakhir tadi apa? Tokoh dan latarnya itu terbatas. Iya. Baik, jadi sudah tahu ya tentang apa itu cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur cerpen. Apa itu unsur-unsur cerpen? Sebetulnya ada dua unsur, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Tapi yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah unsur intrinsik cerpen. Apa saja unsur-unsurnya akan kita kupas sekarang. Baik, sekarang yang pertama, unsur intrinsik cerpen itu adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah masalah pokok yang dibahas dalam cerita tersebut. Jadi, ketika kalian nanti membaca cerpen, semuanya dibaca, kalian pahami sebetulnya apa sih masalah inti yang dibahas, yang ingin dibahas dalam cerpen itu. Nah, itu namanya tema. Kemudian yang kedua adalah latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar tempat itu artinya tempat terjadinya peristiwa. Kemudian latar waktu itu kapan peristiwa itu terjadi, dan latar suasana itu artinya suasana atau keadaan yang menyertai sebuah peristiwa. Itu untuk latar. Jadi kalau berbicara latar itu berbicara mengenai waktunya kapan, tepatnya di mana, dan suasananya atau keadaannya seperti apa. Itu untuk latar. Baik, yang ketiga itu ada penokohan. Kalau berbicara mengenai penokohan itu jelas yang pertama yang dibicarakan adalah apa? Tokoh. Iya, tokohnya seperti apa. Kemudian karakter tokoh itu seperti apa, itu akan ditampilkan di cerita atau cerpen tersebut. Bahkan kadang-kadang bagaimana cara menampilkan tokoh itu, apakah secara langsung atau mungkin terselubung atau secara apa namanya menggunakan apa mungkin gaya berpakaian gitu, gaya berdandan atau gaya atau kebiasaannya itu menampilkan karakter tokoh. Kemudian yang keempat itu ada alur. Apa itu alur? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Jadi apa saja yang dialami oleh tokoh, dari pengenalan tokohnya, tokoh mengalami masalah, kemudian masalah mencapai klimaks atau puncak gitu, puncak permasalahan gitu, sampai ke peleraian atau tokoh menemukan titik temu dari atau menemukan titik temu
atau solusi dari masalah yang dihadapinya sampai ke endingnya. Itu namanya alur. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam cerita. Jika pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh utama, berarti menggunakan kata aku. Karena tokoh utama yang mengalami kejadian itu, maka menggunakan kata ganti aku. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang keakuan atau sudut pandang orang pertama. Tapi jika pengarang itu menceritakan sebuah kisah atau menceritakan temannya barangkali atau menceritakan orang gitu, berarti tokoh utama itu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga atau kediaan. Jadi menggunakan kata ganti dia atau menggunakan atau menyebutkan nama tokohnya itu secara langsung. Itu mengenai sudut pandang. Jadi itu yang penting. Kemudian ada sebetulnya ada amanat gitu. Amanat itu apa? Pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Maaf di sini saya kurang untuk menambahkan ya. Tapi intinya itu. Jadi ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan menceritakan menceritakan kisah itu. Jadi apa sih yang ingin dipesankan oleh pengarang? Itu namanya amanat. Maaf di sini saya kurang menuliskannya. Kemudian itu mengenai unsur-unsur intrinsik. Sekarang kita ke struktur cerpen. Kalau berbicara mengenai struktur cerpen itu sebetulnya erat kaitannya dengan alur tadi. Karena apa? Nah, karena unsur unsur alur itu rangkaian peristiwa gitu, dari pengenalan tokoh sampai nanti endingnya. Nah, struktur cerpen itu sebetulnya juga seperti itu. Apa saja struktur cerpen? Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah bagaimana pengarang menampilkan tokohnya atau mengenalkan tokohnya, kemudian latarnya dan juga awal permasalahan yang dialami tokoh itu terjadi. Kenapa sampai terjadi? Itu di orientasi. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Nah, yang termasuk dalam struktur komplikasi ini adalah yang tadi awal-awal masalah di orientasi itu mulai berkembang. Jadi berupa rangkaian peristiwa berkembangnya masalah sampai masalah itu mencapai puncaknya. Itu namanya bagian komplikasi. Jadi struktur komplikasi itu tadi. Jadi rangkaian peristiwa yang dimulai dari berkembangnya permasalahan yang dialami tokoh, kemudian berkembang sampai mencapai puncaknya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga itu adalah resolusi. Nah, resolusi itu setelah tadi tokoh mengalami puncak permasalahan, nah resolusi ini si tokoh sudah mulai menemukan titik temu masalahnya, menemukan solusinya, solusi yang dihadapi. Itu namanya resolusi. Nah, bagaimana resolusi itu dimunculkan? Itu bisa dengan berbagai cara gitu. Mungkin bisa dengan pemikiran tokoh, memikirkan sesuatu, kemudian akhirnya menemukan jalan atau solusi permasalahannya, atau mungkin dia melihat peristiwa yang akhirnya dia sadar, kemudian dia menemukan solusinya. Nah, itu tentang resolusi. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang cerpen. Jadi ciri-ciri cerpen, unsur intrinsik cerpen, juga struktur cerpen. Barangkali itu untuk materi hari ini. Nah, sekarang Bu Guru memberikan sebuah link ya, bisa kalian lihat di sini, silakan klik di situ, ada beberapa contoh cerpen yang simple saja. Kemudian silakan dibaca. Kemudian kalian pilih salah satu ya. Ini ada setelah itu, setelah kalian baca cerpen itu akan ada, silakan kalian kerjakan tugas berikut atau soal berikut. Nah, ini untuk menguji bagaimana kalian memahami materi, kemudian juga menguji
kemampuan kalian setelah kalian memahami materi tersebut. Jadi sekarang kalian pilih salah satu cerpen yang di link tadi, salah satu saja. Kalian baca benar-benar, kalian baca baik-baik, kemudian silahkan kerjakan soal berikut. Selamat belajar, semangat belajar ya kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.